Kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Masih ingatkah Anda pada Maret lalu pemerintah mengumumkan bahwa tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 di Indonesia akan menerima insentif? Namun hingga Juni, insentif ini belum diterima secara merata oleh seluruh tenaga kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan yang ditetapkan pada 27 Juni 2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif adalah mereka yang bertugas di 7 fasilitas pelayanan atau institusi kesehatan. Nominal insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan pun bervariasi. Disebutkan menerima insentif mulai 5 hingga 15 juta rupiah per bulan. Seorang perawat asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang bertugas di instalasi gawat darurat salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta Utara, Andi Lukito, adalah satu dari sekian banyak tenaga kesehatan yang belum menerima insentif tersebut. Andi ditetapkan bertugas menangani pasien COVID-19 sejak Maret 2020. Perawat klinis tingkat 3 ini menerima gaji pokok 3,8 juta rupiah per bulan. Insentif yang dijanjikan pemerintah menjadi penyemangatnya, mengingat merawat pasien selama pandemi COVID-19 beresiko tinggi. Namun nominal insentif yang menjadi haknya akan disesuaikan dengan perhitungan indeks kinerja individu. Yang membuat lama, membuat itu yang katanya sempat diusulkan juga angka-angkanya, cuman dari kementerian itu direvisi lagi, dibalikin lagi ke Rumah Sakit Sulianti. Katanya ada yang tidak sesuai, ada yang harus tidak lengkap datanya, misalnya yang tadi SPMT, surat melaksanakan tugas itu yang kurang, atau makanya kita suruh absensi lagi untuk kehadiran berapa harinya dalam 1 bulan, itu yang kemarin sempat berkali-kali sih, Pak. Ada prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengusulan insentif. Usulan diajukan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Kesehatan dengan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan. Dokumen usulan yang sudah divalidasi oleh tim verifikator pusat kemudian diserahkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dana insentif akan dikirimkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk didistribusikan kepada tenaga kesehatan penerima insentif. Awal Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan total insentif yang disiapkan untuk tenaga kesehatan sebesar 1,9 triliun rupiah. Namun pencairan insentif yang baru terlaksana berjumlah 10,45 miliar rupiah untuk 1.205 tenaga kesehatan. Hingga pertengahan Juni, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedang melakukan verifikasi usulan 110 rumah sakit dan unit pelaksana. Para tenaga kesehatan yang belum menerima insentif berharap insentif yang menjadi hak mereka segera cair, mengingat mereka telah bertugas menangani kasus COVID-19 lebih dari 3 bulan. Hingga 26 Juni, Kementerian Kesehatan belum merilis informasi resmi terkait alasan lambatnya proses pencairan insentif ini. Victor Pangaribuan, Hadi Ahdiana, Jakarta.